Sekarang banyak orang ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, apa makna Allahu Akbar dalam salat ini? Buka Quran surah kedua ayat ke-45 sampai 46. Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Saya tulis ini, satu kabir, yang kedua akbar. Dah? Tahan ya, ini penjelasan, barangkali bisa singkat, tapi maknanya insya Allah ketika Anda praktekkan dalam sholat, itu akan ada perubahan dalam penunaiannya. Perhatikan sini, ada kabir, ada akbar, itu beda. Kabir itu artinya sesuatu yang besar. Agung, hebat, atau sesuatu yang dirasakan penting. Hada masyru' kabir, ini proyek penting banget. Hada syai'un kabir, ini sesuatu yang hebat banget, agung banget, besar. Ini bahasanya kabir. Anda dapat proyek besar, Anda dapat pekerjaan besar, Anda punya pekerjaan penting. Itu bahasa Arabnya menggunakan kata kabir. Kalau Anda ingin rubah itu jadi bentuk superlatif, sigah mubalaghah, lebih daripada yang ini, maka rubah kata kabir ini, buang ya-nya, tambahkan hamzah di depannya. Secara singkat ganti kabir jadi akbar. Akbar itu lebih daripada segalanya yang ini. Nah, sesuatu yang sering diingat, sesuatu yang sering terbawa dalam perasaan, terbawa kemana-mana, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu penting. Anda ingat kontrak, ingat pekerjaan, ingat makan, ingat itu, mau tidur, ingat itu. Ini menunjukkan apa yang sedang Anda pikirkan itu terasa penting bagi Anda. Paham sampai sini? Nah, ada orang ketika akan sholat, dia merasa bahwa pekerjaan dunianya itu masih penting sehingga terbawa dalam sholatnya. Dia pikirkan rumahnya, dia pikirkan handphonenya, dia pikirkan proyeknya, pekerjaannya. Dia merasa itu penting. Maka kemudian ketika Anda masih merasa terganggu dengan itu, kata Nabi, hei, ucapkan lewat lisanmu ketika engkau bertakbir. Tidak ada yang paling penting sekarang ini selain Allah. Maka Anda katakan, Allahu Akbar. Nah, mengucapkan Allahu Akbar itu bukan sekedar di lisan diucapkan biasa, bukan. Tapi ucapkan dengan sepenuh hati Anda. Kalau ucapan itu keluar dari hati, maka itu akan membantu jiwa Anda untuk khusyuk. Ya Allah, tidak ada yang paling penting sekarang kecuali Engkau. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar. Yang lain tidak penting, ada yang lebih penting daripada ini semua. Allah. Nah, ketika Anda mengucapkan itu, Anda ingat rumus di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Apa rumusnya? Lihat baik-baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Awas, ini penting ya. Dan kalau Anda punya persoalan, minta solusinya kepada Allah. Terima dengan sabar, tunaikan salat. Saya sudah bahas ini tempo dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini poinnya. Dan menunaikan salat itu tidak mudah, dia berat. Tidak mudah. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang khusyuk. Bagaimana cara khusyuk itu? Kuncinya ada di ayat ke-46-nya. Perhatikan baik-baik. 1. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1, orang khusyuk itu dia sudah mempersiapkan diri merasa untuk bertemu dengan Rabb-nya pada saat itu. Dan dia merasa Allah itu begitu penting bagi dirinya. Nah, clue-nya, kunci utamanya bukan di situ. Kunci utamanya, perhatikan ayat selanjutnya. Teruskan ayatnya, teruskan sampai ke ujungnya. Maaf saya naik. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini kunci utamanya. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, rasakan kata Al-Quran, wa annahum ilaihi raji'un. Nah, saya mau tanya sebentar. Kalau saya ucapkan kalimat ini, raji'un, 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 apa yang terbayang di benak kita? Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang terbayang? Kematian, wafat, dan seterusnya. Sekarang, kalau saya buat kalimat begini. Mas Dodi, ada yang namanya Dodi di sini? Enggak, kalau ada saya ganti.
Oke, gak apa ya. Mas Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Oke. Dipanggil Allah. Bukankah kita dalam sehari 5 kali dipanggil Allah? Buat suara adzan. Demi Allah teman-teman sekalian, kita itu sering diingatkan, hei kamu ini jangan banyak mainnya. Satu kali kamu akan pulang. Dan kamu tidak akan tahu di mana kamu akan wafat dan kapan. Ingat, kalau sebab itu bisa apa saja. Saya katakan pada teman-teman yang lain, maaf ya, mau ada tsunami, mau tidak, mau ada gempa, mau tidak. Kalau sudah waktunya wafat, pasti wafat. Pasti bisa. Dan itu pasti terjadi. Cuma kita bisa memilih dalam keadaan apa kita wafat. Bagaimana pilihannya? Cuma 2. Apakah sedang bermaksiat atau sedang berbuat baik. Dikata para ulama, kalau Anda ingin selalu berada dalam keadaan baik, bahkan sampai wafat, pastikan ketika akan bermaksiat, pikirkan mungkin saat itu saya akan wafat. Jadi kalau sudah begini, Anda nggak akan main-main. Termasuk teman-teman kalau terima misalnya, maaf sekali. Kalau terima tawaran, nih ada tawaran, main ya, sinetronnya begini. Tiba-tiba ada adegan maksiatnya. Anda jangan langsung terima dulu. Pikirkan dulu kalau sedang Anda lakukan itu, Anda diwafatkan oleh Allah. Kira-kira bagaimana Anda ngaji tiap bulan, tiap pekan. Anda sholat baca Quran, tapi wafat dalam keadaan sedang bermaksiat. Walaupun itu sifatnya hiburan atau mungkin pura-pura tidak nyata. Tapi kan maksiat tidak ada hubungan dengan pura-pura dan nyata. Sama saat sholat juga begitu. Kata Allah, kalau Anda pengen khusyuk dalam sholat, begitu Anda takbir, rasakan. Hei, yang penting itu sekarang Allah, bukan yang lain. Bahkan kata Allah, kamu ini masih mikirin mobil kamu, proyek kamu, rumah kamu. Saya wafatkan kamu sekarang, gak akan dapat apa yang kamu pikirkan sekarang. Tidak ada yang penting selain saya, kata Allah. Kamu gak khusyuk sekarang, saya wafatkan kamu gak akan dapat semuanya. Makanya kalau Anda ingin khusyuk, begitu Anda angkat tangannya, Anda katakan, tidak ada yang penting selain Allah. Allah, bagaimana kalau saya wafat sekarang? Dan sekarang, teori itu bukan sekedar menjadi ayat yang tertulis. Sudah nampak tanda-tanda yang terdokumentasikan. Betapa banyak Allah kirimkan tanda yang sekarang diakses via YouTube, disebar via media sosial. Demi Allah saya katakan ada orang meninggal dalam keadaan ruku, meninggal sedang persiapan sholat, meninggal dalam keadaan sujud. Pertanyaan saya, Anda, kita wafat dalam keadaan apa? Apa ini? Tidak ada masalah. Anda sedang pergi kemana isi dengan zikir, isi dengan ketaatan, di jalan Anda baca Quran, dengarkan murattal, di jalan Anda berbuat baik. Begitu wafat dalam keadaan mulia. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Nah, paling minimal, dalam sholat kalau ingin khusyuk, rasakan suasana itu. Maka Masya Allah, begitu Anda angkat tangan, takbir, Anda rasakan sepenuhnya. Kalau perasaan itu ada, terakhir, makanya Nabi katakan sebelum sholat. Ingat kalimat ini. Nabi mengatakan, dan riwayat-riwayat muncul kemudian, bima makna, lihat, kata para imam sekarang, Sallu salatan muwadda. Salatlah kalian, seakan-akan kita akan berpisah dengan dunia untuk selamanya. Jadi begitu Anda angkat, fayaqulu Allahu Akbar, kuatkan pada diri kita. Hanya Allah yang penting, hanya Allah yang penting. Nah, metode ini sekarang diterapkan oleh orang-orang Jepang untuk memotivasi dalam dirinya untuk menumbuhkan keyakinan. Sekarang orang Jepang, orang Korea pakai. Kalau mereka sedang kurang yakin, mereka akan katakan dengan itu. Kamu bisa, kamu mesti yakin, kamu bisa. Dan doktrin itu diberikan sejak dia TK sampai dengan dewasa. Dipakai di perusahaan-perusahaan. Sebelum masuk ke perusahaan, itu moto perusahaan harus dibacakan. Langsung di depannya semuanya. Supaya meresap dalam jiwanya dan bekerja dengan penuh kesempurnaan visinya. Itu asalnya dari kita tuh dipakai dalam sholat. Paham ya? Sampai jadi mainan di depan. Ada benteng Takeshi tuh. Begitu ingin menaklukkan itu. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dipakai. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Pertanyaan saya, dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, berapa dari bagian itu yang kita rasakan, sholat itu menjadi penting untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada bagian dari sholat yang sedang menggoda kita, rasakan, mungkin di titik ini saya akan wafat. Itu insya Allah akan muncul lagi kehusyuan. Jelas?